Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dalam renungan hari ini, saya ingin menceritakan satu kisah sederhana. Ada seorang anak tukang semir sepatu, saudara. Dan biasanya dia suka menyemir sepatu di depan sebuah toko. Ketika dia melihat orang lalu lalang masuk ke toko itu, membeli banyak barang, membeli banyak perlengkapan, saudara, di dalam hatinya dia tuh mulai berpikir begini, enak ya jadi orang yang berduit, mau beli apa-apa ndak susah, mau belanja apa, kepengen apa tinggal beli. Betapa hidup saya ini susah sekali. Jangankan untuk beli barang-barang yang saya inginkan, untuk makan aja kadang-kadang saya harus berpuasa gara-gara saya ndak mampu beli makanan. Demikian hatinya itu sering kali gerundel seperti itu, sering kali dia itu berkeluh kesah di dalam hatinya, meratapi nasibnya, saudara. Satu kali ada sebuah mobil mewah, sebuah sedan, berhenti di depan toko tersebut, saudara. Kemudian kelihatan dari mobil itu seorang sopir bersama dengan seorang anak kecil yang duduk di belakangnya seorang laki-laki kecil. Lalu anak tukang semir sepatu ini, dia tuh berkata dalam hatinya, betapa enaknya ya hidup anak laki-laki itu. Sudah kaya, pakai sopir lagi. Mau belanja, tinggal suruh. Betapa enaknya, dia berpikir dalam hati. Dan memang terlihat ketika sopir itu keluar, ternyata sopir itu yang turun masuk ke toko. Jadi anak itu cuman ada di dalam mobil. Sementara si tukang semir kecil ini mengeluh dan berusaha untuk membandingkan dia dengan anak kecil kaya tadi. Di sisi baliknya, anak laki-laki yang kaya yang sedang duduk di dalam mobil ini, dia kemudian mengamati si tukang semir sepatu. Dia mulai mengamati, ternyata tanpa sepengetahuan si anak tukang semir sepatu nih, anak kecil yang kaya ini berpikir di dalam hatinya. Dia melihat anak si tukang semir dan dia berkata begini, betapa enaknya ya jadi tukang semir sepatu itu. Aku mau loh kalau bisa diajak tuker tempat, dia bisa kemana-mana, betapa enaknya. Saudara, tidak lama kemudian anak kecil yang kaya ini melambaikan tangan ke arah tukang semir sepatu. Si tukang semir sepatu kaget. Dia pikir anak kecil yang kaya ini melambai tangan ke siapa? Dia melihat ke kiri, dia melihat ke kanan. Sekali lagi si anak orang kaya ini melambai ke dia. Dan dia menunjuk kepada dirinya. Lalu dia datang berlari. Dia pikir di dalam hatinya, kenapa saya dipanggil? Lalu tiba-tiba si anak yang kaya ini berkata dari dalam mobilnya. Dia membuka kap mobilnya, dia bilang begini, mau ndak kamu tuker posisi sama saya? Saya kepengen ada di tempat kamu dan kamu ada di tempat saya. Wah, spontan si tukang semir sepatu ini ya senengnya luar biasa, saudara. Tanpa berpikir panjang, dia mikir, wah ketiban rezeki ini diajak tukar posisi. Tapi ini beneran kah? Kok seperti mimpi? Terus dia bilang, mau. Lalu dia buka pintunya, pintu mobil. Ternyata anak kecil orang kaya ini, saudara, kenapa dia duduk di kursi di mobil tanpa turun ke toko? Karena ternyata dia tidak memiliki dua kaki. Jadi dia tidak ada dua kaki. Si tukang semir sepatu ini kaget. Dan anak kecil yang kaya ini berkata begini, saya merasakan hidup saya begitu malang. Betapa enaknya dan bahagianya kamu. Kamu punya dua kaki yang lengkap. Sementara saya tidak bisa kemana-mana. Apakah artinya semua kekayaan ini? Tapi saya tidak bisa pergi kemana-mana. Saya tidak bisa melakukan banyak hal. Saudara, si anak kecil tukang semir sepatu ini, dia tertunduk dan kemudian dia mulai berpikir. Kadang-kadang apa yang kita lihat, yang kita iri dari orang lain, tidak seindah aslinya, saudara. Saya diingatkan satu firman Tuhan dalam 1 Tesalonika, pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal.
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, dalam kondisi apapun, mari kita belajar untuk tidak melihat keadaan orang lain yang kelihatan enak, kelihatannya diberkati, kelihatannya nggak ada masalah. Saya tuh percaya namanya orang tuh pasti punya masalah dan setiap orang tuh punya masalahnya sendiri-sendiri. Cuman seperti kata pepatah, rumput tetangga tuh selalu kelihatan lebih hijau. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa di baliknya ada struggle yang terjadi. Ada perjuangan dan tangisan dan air mata yang terjadi. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita hari ini belajar bersyukur dengan apa yang ada. Saudara, ketika beberapa waktu yang lalu saya mendengar seorang teman kehilangan anaknya secara tiba-tiba karena COVID. Dalam waktu yang cepat sekali, COVID merenggut nyawanya. Saudara, saya ikut menangis mendengar cerita itu. Dan pada waktu saya mendengar kisah itu, saya jadi semakin menyadari betapa bersyukurnya kalau kita itu masih memiliki keluarga kita. Betapa bersyukurnya kalau kita masih memiliki suami, anak-anak, istri yang baik, yang mengasihi Tuhan. Betapa bersyukurnya kalau kita itu masih dikaruniai kesehatan. Uang bukan segalanya, memang segalanya butuh uang, tapi uang juga bukan segalanya. Mari kita belajar bersyukur. Kadang-kadang kita tuh terlalu fokus, saudara, dengan apa yang kita mau kejar. Kita terlalu fokus dengan ambisi kita. Sehingga kita lupa mensyukuri banyak hal di sekitar kita yang merupakan harta yang berharga, yang jauh lebih berharga daripada soal materi. Mudah-mudahan renungan ini akan menjadi refleksi buat kita, supaya kita tuh belajar bersyukur. Dan ketika kita bisa belajar bersyukur, kita bisa menghadapi hidup ini dengan lebih semangat. Kita bisa menghadapi hidup ini dengan kekuatan yang lebih. Dan saya percaya ketika kita lebih semangat, maka keadaan akan lebih baik bisa terjadi. Selamat merenungkan firman Tuhan. Let's do time. God bless you.